Halo guys, ketemu lagi di channel Gadget Box, dan buat kalian yang lagi nyari referensi seputar smartwatch, kali ini aku mau nyobain smartwatch terbaru dari Olight, yaitu Olight ZW5. Kira-kira apa sih fitur menarik dari smartwatch ini? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan tanpa basa-basi lagi kita langsung simak ulasannya setelah yang satu ini. Oke, sekilas ngelihat preview dari smartwatch ini, aku jadi keinget sama jam tangan Seven Friday. Soalnya ini mirip banget dari tampilan depan boxnya. Ini ada preview displaynya dan nama serinya yaitu Olight ZW5. Dan di bagian belakang dari boxnya ini terdapat 3 unique selling point dari smartwatch ini, yaitu dari materialnya terbuat dari aviation aluminium body, kemudian dia udah tahan 3 ATM waterproof, dan baterainya yang tahan lama. Di bagian bawah sini ada keterangan spesifikasi dari si Olight ZW5, dan yang kalau kita lihat ini cukup lengkap ya. Untuk seri yang aku pegang sekarang ini warnanya hijau atau green. Sebenarnya ada 2 varian lainnya yaitu black dan rose gold. Smartwatch ini sudah bisa terkoneksi ke Android dan juga iOS menggunakan aplikasi Glory Fit. Bluetooth versinya pun juga udah 5.0. Kapasitas baterainya ini di 300 mAh dengan working time-nya 15 hari dan standby time di 20 hari. Di dalam boxnya kita mendapatkan jam tangannya dengan body dan strapsnya ini full green dengan finishing matte. Desainnya kelihatan klasik ya. Lanjut kemudian ada user manual, product certification, ada kabel charger yang udah magnetik, dan ini dia preview dari Olight ZW5. Terbuat dari aluminium body dibalut dengan layar retina grid dengan resolusi 386 ppi, berbentuk persegi dengan display layar 1,32 inch dan berat cuma 47 gram aja. Ngebuat jam ini tuh kelihatan simple tapi tetap menawan ya. Oh iya, di sebelah kanan ini ada satu tombol fisik untuk tombol powernya. Di bagian belakang ini ada heart rate sensor dan ada juga 2 buah pin untuk magnetic charging. Strap rubbernya ini juga tebel guys, jadi nyaman banget buat dipakai seharian. Kemudian kapasitas baterainya yang lumayan awet, 300 mAh. Jadi smartwatch ini tuh bisa buat nemenin kalian untuk beraktivitas seharian penuh guys. Oke, kita langsung masuk ke tampilan layarnya ya. Jadi untuk watch face-nya sendiri, ini untuk fitur-fiturnya kalian bisa swipe-swipe aja. Kemudian untuk swipe ke atas, ini buat nampilin informasi kayak misal ada pesan masuk. Swipe ke bawah buat menu setting, dan swipe ke kanan buat nampilin fitur-fiturnya. Dan langsung aja kita coba konekin ke aplikasinya, yaitu aplikasinya Glory Fit. Teman-teman bisa install di Android maupun di iOS. Nah, ini udah aku install, tinggal di pairing aja. Tapi sebelumnya kita registrasi dulu ya. Setelah registrasi, kita bisa langsung pairing nih. Di sini ada banyak banget untuk fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur di aplikasi ini ada fitur untuk pengaturan tampilan. Jadi buat watch face-nya kalian bisa customize sendiri. Tinggal tap pengaturan tampilan. Di sini banyak banget untuk opsinya, tinggal kalian synchronize saja. Atau kalian juga bisa ganti watch face-nya dengan swipe ke kanan di smartwatch-nya. Jadi pilih ganti antar muka utama, kemudian ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih di sana. Itu bisa kalian atur baik di smartwatch dan juga di smartphone-nya. Kemudian ada fitur heart rate monitoring. Jadi untuk setting deteksi denyut jantung, ini kalian bisa setting selama 24 jam itu mau diotomatiskan atau enggak guys. Kemudian ada juga pengaturan untuk oksigen darah atau kadar oksigen dalam darah. Dan untuk setting ini kalian bisa tes selama 24 jam itu mau otomatis atau enggak, bisa di sini. Kemudian teman-teman bisa atur untuk rentang waktu pengujiannya ataupun interval waktunya. Selain itu juga ada fitur-fitur yang general kayak ada notifikasi panggilan, kemudian notifikasi SMS, ada notifikasi dari application, notifikasi waktu duduk terlalu lama. Nah, ini sebenarnya kepakai banget sih buat kalian yang udah mulai kerja atau udah mulai sekolah. Ini biar kita diingatkan nggak kelamaan duduk ya. Jadi kayak gitu. Kemudian ada juga untuk alarm, ada fitur raise hand buat mencerahkan layar, ada mode do not disturb atau jangan ganggu, dan ada banyak lagi settingan lainnya di sini. Jadi bisa teman-teman atur nih. Yang namanya smartwatch tentu nggak lengkap kalau misalnya nggak ada fitur atau mode sport ya. Jadi untuk sportnya sendiri, dia ini punya banyak mode olahraga, ada 24 mode di sini. Kalian bisa swipe ke kanan dan bisa tap di latihan. Jadi buat kalian yang doyan banget olahraga, tinggal pilih aja nih yang mau olahraga apa nih. Oh iya, jam tangan ini juga memiliki daya tahan 3 ATM waterproof, jadi aman kalau misalnya kehujanan, kena percikan air, atau buat kalian yang muslim, nggak perlu dilepas kalau misalnya mau berwudu guys. Tapi ini nggak bisa dipakai buat berenang ya.
Jadi overall smartwatch ini tuh cukup lengkap ya. Jadi di home screen-nya itu bisa ditampilkan seperti step recorder, heart rate, oksigen dalam darah itu berapa, sleep record, weather, dan bisa sebagai kontrol musik juga. Setelah beberapa hari penggunaan, menurut aku jam ini tuh sangat responsif ya. Koneksinya stabil karena udah menggunakan Bluetooth 5.0. Fiturnya udah banyak banget dan lengkap banget, mulai dari fitur olahraga dan fitur kesehatan. Baterainya sih ini bukan main, awet banget. Cocok banget buat nemenin kegiatan sehari-hari. Udah gitu smartwatch ini tuh nyaman buat dipakai sehari-hari dalam waktu lama, karena dia strapnya ini juga enak guys, jadi nggak yang bikin gatel kayak gitu. Kemudian aplikasinya juga cukup lengkap buat kita yang monitoring semua aktivitas dan kesehatan kita. Minusnya sih nggak ada always on display ya, tapi ini sebenarnya nggak terlalu ngeganggu sih karena udah digantikan dengan fitur raise hand to wake up. Dan buat kalian yang pengen tahu berapa sih harga dari smartwatch ini, aku udah nyantumin harganya dan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi teman-teman langsung cek aja di sana. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk membeli smartwatch ini? Sebenarnya fitur apa sih yang membuat kalian tertarik buat membeli sebuah smartwatch? Coba kalian kasih tahu aku di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan mungkin sekian dulu untuk review dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like video ini kalau misalnya kalian suka. Share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.